Ya, baik. Kalau begitu mungkin sambil menunggu beliau kembali ke ruangan ini, saya berikan kesempatan kepada para audiens, mungkin ada yang ingin menyampaikan komentar atau ada yang ingin bertanya kepada para narasumber. Kami persilakan baik melalui chat di chatroom maupun langsung ya. Kalau mau bertanya langsung boleh raise hand atau sorry ini kita pakai webinar ya, boleh open mic ya, boleh apa namanya, klik tombol yang ada gambar tangannya. Nah itu nanti akan diberikan kesempatan dibuka mic oleh admin sehingga bisa berinteraksi langsung dengan narasumber. Silakan dari audiens, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau komentar? Ya, ini ada yang raising hand. Ibu, mohon maaf kalau saya salah menyebut nama ya, Ibu Deviana Diah Wulandari. Mohon nanti sebutkan dari instansi mana, kemudian bertanyanya kepada siapa. Kami persilakan Ibu Deviana Diah Wulandari. Halo, Ibu Deviana Diah Wulandari. Apakah bisa tersambung? Halo, admin, bagaimana? Apakah bisa tersambung dengan Ibu Deviana? Jika tidak bisa, ini ada penanya berikutnya. Bapak Junadi Koto. Namanya luar biasa. Bapak Junadi, halo. Selamat siang, Bapak Junadi. Tidak bisa tersambung juga? Baik, kita berpindah ke Bapak atau Ibu ya, Lea Suganda. Saya lupa. Silakan. Ibu Lea Suganda. Ya, Bu. Ya, Kedengaran, Bu. silakan Ibu kalau mau menyampaikan komentar atau pertanyaannya kepada narasumber yang mana, semuanya juga boleh. Kami persilakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Presentasi yang sangat memberikan pencerahan bagi saya secara pribadi juga. Saya Lea Suganda dari institusi Health Policy Plus. Kami satu proyek yang didanai oleh USAID. Jadi kebetulan saya juga bertanggung jawab untuk beberapa proyek mengenai public-private partnership ini. Jadi tadi kebetulan Prof. Laksono juga sudah sedikit mention mengenai PPP ini. Jadi saya melihat bahwa yang disampaikan oleh Prof. Hans tadi memang banyak salah satu yang menjadi poin adalah kesiapan tenaga kesehatannya ya Prof ya. Jadi tenaga kesehatan ya, kami juga Hapelpas sebenarnya sudah melakukan beberapa konsultasi diskusi dengan baik dengan PPSDM ataupun Balai Besar Pelatihan Kesehatan dan juga dengan beberapa private sector yang memang menjadi provider pelatihan tenaga kesehatan. Jadi kami memang sedang berpikir melihat ada potensi di mana ada blended learning ya, blended learning di mana mungkin saja ada kolaborasi antara private training provider yang akan mungkin bisa berkolaborasi dengan pemerintah, baik mungkin disupport oleh misalnya oleh PPSDM ataupun Balai Besar Pelatihan Kesehatan, di mana untuk mempersiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang memang khusus untuk mengantisipasi pandemi ini. Karena dari beberapa diskusi yang kami sudah lakukan, mungkin protokol sudah ada ya, sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi pada saat prakteknya itu mungkin orang tidak terbiasa dengan new normal ini.
Jadi mungkin harus istilahnya diidentifikasi juga bagaimana sosialisasi ataupun sensitisasi dari protokol-protokol ini supaya bisa applicable secara cepat gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya yang kami masih belum melihat apakah memang karena sekarang itu tidak bisa juga melakukan tatap muka ya, pelatihan tatap muka, karena semua itu melalui online, daring, seperti itu. Kami juga melihat apakah efektif untuk melakukan istilahnya pelatihan ataupun learning melalui online ini gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya pertanyaan besar yang kami ada di pikiran kami. Kalaupun memang akan ada potensi PPP mengenai blended learning ini untuk mempersiapkan nakes untuk testing PCR ini misalnya gitu. Kami pertanyaan sebelum itu kami juga ingin mengajukan pertanyaan apakah memang blended learning ini efektif untuk dilakukan. Karena mungkin kalau sistem online ini lebih ke secara teorikal ya. Tapi kalau misalnya secara teknis teknis medical apakah memang bisa dilakukan seperti itu. Jadi memang ada beberapa challenge yang menjadi perhatian kami gitu loh. Ini mungkin saya pertanyaannya lebih general, bisa juga dijawab oleh mungkin Prof. Hans ataupun teman-teman Bapak Ibu dari BPTKLPP Surabaya atau seperti ya, ataupun mungkin Prof. Laksono yang memang bisa istilahnya berdiskusi sedikit mengenai hal ini. Terima kasih, Mbak Putu. Baik, terima kasih Ibu Lea Suganda. Tadi sudah menyampaikan komentar, kemudian ada pertanyaan juga. Barangkali bisa langsung ditanggapi oleh dari BBTKLPP dulu mungkin ya. Nanti menyusul Prof. Hans yang menjawab. Silakan. Pak Rosidi mungkin ya. Silakan Pak. Belum di-unmute. Oh, belum. Baik, makasih Bu Putu. Nah, udah oke? Oke, sip. Terima kasih Bu Putu atas waktu yang diberikan. Saya sangat mengasih apresiasi sama sama Pak Han ya. Luar biasa itu Pak Han ya. Saya terima kasih banyak. Dan kemudian saya sangat mengasih apresiasi terhadap penanya tadi. Menangkap apa yang kita sampaikan, salah satunya kita bisa mengembangkan kerjasama. Kalau saya melihat sih dalam pengembangan kerjasama public private partnership itu bisa dengan kami sebagai sebagai tadi kan dia ngomong provide training untuk hal-hal yang seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah bisa online nggak? Bisa banget. Tinggal kita buat di sini. Kita tadi udah ngomong sama staf teknis saya. Kita buat materinya sesuai dengan model-model online seperti apa, dan tujuannya ketika orang mempelajari itu kita bisa. Tapi ya memang kalau kita bandingin kalau orang langsung datang itu beda. Tapi kita membuat materi pelatihan itu sama dengan apa ketika dia datang di sini, datang belajar ke BPTKLPP Surabaya. Nah, ini bisa dengan cara membuka public private partnership. Jadi artinya kami punya ide, punya bahan dan segala macamnya. Kemudian ada perusahaan atau rumah sakit yang akan melakukan pelatihan. Silakan ini, kemudian kita akan buat. Bisa aja. Tinggal nanti kita atur jadwalnya seperti apa. Ikut pesertanya beberapa rumah sakit. Kemudian mungkin ada perusahaan yang akan memfasilitasi. Kemudian kami yang akan membuat materinya seperti apa, sehingga saya membayangkan artinya sama nih. Saya membayangkan ketika orang datang ke sini belajar langsung, dan ketika dia melakukan pelatihan atau belajar online, sama hasilnya. Nah, ini akan kita buat, akan kita rancang materi-materi pelatihan yang sedapat mungkin mendekati sama lah ketika orang datang belajar ke sini. Nah, ini saya menangkap nih.
bisa perusahaan yang memfasilitasi, kemudian rumah sakit rujukan yang bisa ikut pelatihan, dan kami selaku di pemerintah akan menyediakan bahan-bahan pelatihannya seperti apa. Nah, sehingga ini sangat menarik. Menurut saya sih ini kerjasamanya nggak bisa pakai lama ini. Habis lebaran bisa langsung itu menurut saya. Karena saya kerjanya pakai target nih timeline. Saya bilang sama staff teknis saya, 3 hari ya, saya bilang kan, 3 hari selesai materinya. Nanti kita akan bahas. Nanti saya akan ngomong sama Profesor Hans. Nanti biar beliau yang akan melihat materinya seperti apa, apakah bisa menangkap. Artinya pelanggan-pelanggan bisa menangkap nggak dengan materi yang kita susun seperti ini. Nah, kalau seandainya menangkap, seandainya bisa diterima, nanti kita akan kembangkan dengan private partnership. Bisa juga pengembangan kerjasama dengan model-model yang lain, misalnya dalam proses pemeriksaan, gitu ya. Kalau ini kan dalam training, dan mungkin dalam pemeriksaan RT-PCR ini bisa kita kembangkan juga. Ini tergantung nanti bagaimana. Tapi yang paling penting sebenarnya, bagaimana Indonesia itu kasus-kasus yang ada itu bisa dipercepat atau bisa mempercepat hasil-hasil yang dikeluarkan oleh lab. Karena kalau seandainya lab-nya itu sedikit, kemudian kemampuan fasilitasnya kurang, kasusnya banyak, sehingga itu yang akan membuat terjadinya penumpukan dan segala macamnya, sehingga dalam hal untuk tracking epidemiologi jadi nggak bisa dilaksanakan. Kemudian bagi rumah sakit tata laksana kasus itu juga sangat sulit dilaksanakan. Kemudian bagi masyarakat itu sangat beda hasilnya. Artinya bagaimana kita meminimalisasi wabah itu sangat sulit kalau seandainya hasil labnya mendapatkan hasil yang sangat lama. Ini yang artinya dengan public private partnership ini bisa kita kembangkan kerjasamanya. Kalau kami sudah menangkap dalam segi training, saya tawarkan kami akan buat materinya kemudian nanti difasilitasi oleh beberapa perusahaan atau kampus yang memfasilitasi, sehingga itu bisa ditangkap oleh beberapa rumah sakit yang ingin seperti National Hospital. Kalau National Hospital itu karena keinginannya besar, kemauannya besar, dan ingin sesuatu yang lebih, 2 minggu bisa melaksanakan pemeriksaan COVID. Demikian. Baik. Terima kasih Pak Rosidi. Mungkin Pak Hans mau langsung menyambung? Iya, Mbak Putu, ya tadi pertanyaan Bu Lea menarik ya, bahwa saya cuma nambahkan bahwa ini ada pengalaman real ketika kami awal beroperasi. Jadi ketika alatnya datang, kita pesan alat nih, kita pesan reagen, alatnya datang, trainernya nggak bisa datang. Kenapa? Karena nggak ada